Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan kipas angin Cosmos ukuran 16 in ya. Keluhannya ini switch saklar tidak bisa diputar, sama kipas angin juga macet ya. Saat di on kan dia macet, tapi kalau tidak di on kan dia enteng putarannya ya. Tanpa lari kemana-mana, kita langsung cek saja kenapa ini switch saklar bisa keras seperti ini. Mari bersama-sama kita lihat apa faktor yang menyebabkan switch saklar ini bisa macet ya. Kita bongkar saja. Nah, di sini saya kasih pelumas dulu ya untuk pelornya dan sama pegasnya, karena di sini sangat kering ya, sehingga bisa diputar keras. Nah, sekarang kan sudah mulai bisa diputar ya. Tuh, sudah bisa berputar dan sudah normal kembali ya. Cuman begitu saja untuk penanganan switch saklar model ini ya. Nah, itu ada suara tukang bakso. Setelah kita tes semuanya sudah tersambung, speed 1, speed 2, speed 3, dan cek kabel setrum ke speed juga sudah nyambung. Itu untuk mengukur dinamo apa masih sehat atau sedang sakit ya. Rupanya masih sehat. Kita tinggal cover bagian bawah kita pasangkan untuk kita mengerjakan tahap selanjutnya ya. Ke dinamonya katanya kalau di on kan Pak itu kipasnya macet, tapi kalau tidak di on kan diputar pakai tangan itu enteng Pak. Itu kenapa ya? Ya daripada kita bertanya-tanya ya, kita langsung bongkar saja.
Nah, setelah kita bongkar, di sini terlihat bagian dinamonya. Ini yang model kipas model dinamo model donat ya. Dinamo ini tidak memiliki baut untuk pengunci cover body dinamonya. Dia hanya menggunakan klem. Nah, untuk membukanya kita buka dulu untuk gearboxnya supaya lebih leluasa. Kita cek untuk bushingnya. Nah, ini yang bagian belakang sudah oblak ya. Cek yang bagian depan, sama yang bagian depan juga sudah oblak. Jadi bushing oblak ini adalah penyebab dari kipas angin macet saat di on kan ya. Kita ganti saja untuk bushing yang depan dan belakangnya biar ngacir lagi ya. Di sini saya pukul saja untuk klemnya ya dari depan. Yang cover yang depan dan belakang kita paskan, untuk bushingnya kita ganti. Nah, ini bushingnya udah aus, kita ganti saja dengan yang baru, buang aja. Nah, ini bushing yang baru ya, ada dua, yang belakang dan belakang. Yang depan kita ganti yang baru saja. Nah, di sini saya kasih kapas ya, karena bawaannya untuk kipas donat ini tidak ada kapasnya. Jadi di sini saya kasih kapas aja sedikit untuk menyimpan oli ya. Kasih kapas sedikit, kita kasih oli kapasnya. Sampai terbasahi semua dengan oli untuk kapasnya. Kita pasangkan klemnya. Sudah oke, tinggal kita bagian yang belakang kita akan ganti juga. Ini untuk bushingnya udah jelek, buang. Pasangkan yang baru, kasih kapas di samping bushing ya, penyimpanannya sesuai ada lekukan ini sedikit ya, kasih kapasnya di sini. Masih oli.
tinggal kita pasang klemnya dan klemkan. Pemasangan bushing depan dan belakang sudah oke. Kemudian kita masukkan asnya. Ini dijamin ngacir lagi ya, tidak akan macet saat di switch, ditekan speed pasti langsung ngacir karena bushing depan belakang sudah mantap. Kita klemkan lagi cover body dinamonya karena di sini tidak menggunakan baut. Pukul-pukul supaya putaran enteng. Pasang kembali gearboxnya. Nah, malah baut yang untuk dinamo ya ini jadi dipasang di gearbox, yaitu yang baut yang panjang. Biasanya kan itu untuk dinamo, cuman dipakai 3 ya, yang satu nggak ada jadi hanya pakai 3. Nah, sudah selesai, kita tinggal pasang jalanya. Kencangkan pengunci searah jarum jam. Nah, sudah terkunci. Pasang baling-balingnya. Pasang pengunci baling-baling, kencangkan berlawanan arah jarum jam. Tinggal kita pasangkan ke kakinya. Tinggal kita lakukan pengetesan kabel, kita colokkan langsung ke colokan. Kita putar speed 1. Speed 1 on. Kipas angin langsung berputar tanpa dibantu tangan. Mantap, anginnya kencang sekali ini. Kita cek speed 2. Nah, speed 2 berputar sesuai harapan. Cek speed 3. Tuh, speed 3 anginnya. Waduh, sampai nggak kelihatan baling-balingnya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua yang sudah nonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.